Tau nggak sih, kalau kalian beda agama, kalian juga bisa loh nikah di sini. Hai semua, selamat datang di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Yuli dan aku adalah salah seorang pemegang Working Holiday Visa di Australia. Nah, banyak dari teman-teman yang ngira aku ini udah permanent resident atau bahkan citizen karena kemarin ini aku baru menikah. Tapi nggak ya teman-teman, itu salah. Aku masih pemegang Working Holiday Visa karena pasanganku juga saat ini adalah seorang pemegang Working Holiday Visa. Dan teman-teman yang ingin menikah di Australia, sekalipun teman-teman masih WHV, kalian juga bisa kok. Dalam video ini, aku akan nge-spill gimana caranya. Buat teman-teman mungkin juga udah ada yang ngeliat ya video pas aku menikah itu kemarin, runtutan acaranya itu kayak gimana. Di video ini spesifiknya aku akan lebih ngejelasin soal data-data atau hal-hal yang perlu kalian urusin. Kalau misalnya kalian emang belum pernah ngeliat video aku mengenai runtutan acara pernikahan aku, kalian bisa lihat di YouTube aku yang satu ini. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya mau menikah di Australia itu sebenarnya juga tergantung ya, kalian tuh mau menikah hanya berdasarkan negara, atau mau ada agamanya juga, atau bahkan teman-teman mau melakukan resepsi. Aku dan pasangan aku memutuskan kami hanya melakukan pernikahan secara agama dan juga secara negara. Karena rencananya resepsi akan dilakukan di Indonesia nanti kalau kami sudah balik. Oke, aku bakal ceritain dulu nih backgroundnya itu sebenarnya seperti apa. Jadi tadinya aku dan pasanganku Philbert mengira kalau pernikahan secara negara dan secara agama itu tuh diurusinnya secara terpisah. Karena seperti yang aku tahu kalau di Indonesia sih kayaknya terpisah ya. Jadi aku pikir ya udah aku akan urusin yang persoalan soal negara dulu, baru habis itu aku cari pendetanya. Ternyata pernikahan di Australia itu pendetanya atau pemimpin agamanya juga bisa sebagai selebran. Selebran adalah orang yang mengesahkan pernikahan kamu secara negara. Tapi dengan catatan pemimpin agamanya ini emang udah ada sertifikat selebrannya ya. Mungkin nggak semua pemimpin agama itu bisa, jadi kalian harus recheck kembali. Nah, aku dan pasangan aku ini menikah secara agama Kristen. Jadi udah pasti pendetanya dari agama Kristen juga. Karena kami udah terlanjur membooking dua orang ini, selebran dan pendeta, makanya kok kalian lihat di cuplikan yang satu ini, yang mengesahkan pernikahan aku itu sampai dua orang, awalnya selebran dan diakhiri sama pendeta. Padahal kalau misalnya kalian udah ngomong langsung sama pendetanya, dia itu dari awal sampai akhir yang kayak ngomong, iya kamu legal jadi suami istri gitu, itu bakal satu orang aja. Dan mungkin seperti kebanyakan pernikahan di Indonesia juga, biasanya kalau pernikahan Kristen itu bakal ada sedikit kebaktiannya kan. Tapi karena pernikahan aku ini agak unik, jadi kita nggak ada kebaktiannya. Cuma pendetanya itu kayak ada bawa firman sebentar banget, paling kayak 5-10 menit. Abis itu kami dapat blessing gitu dari pendetanya. Nah, kalau case teman-teman itu pengen ada pernikahan secara agama, step yang bisa teman-teman lakukan adalah coba mengkontak pemimpin agama teman-teman. Untuk agama di luar agama Kristen, aku kurang tahu prosesnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman beragama Kristen juga, teman-teman bisa coba tanya langsung ke pendeta kalian dan juga mengikuti beberapa kelas seperti premarital, persiapan sebelum pernikahan seperti itu. Dan kemudian nanti pendetanya itu bakal langsung kasih kamu semacam form-form yang harus diisi beserta dengan biaya berapa yang harus kamu keluarkan. Nah, biayanya ini tuh biasanya cuma untuk pengurusan surat secara sah di negara Australia. Jadi untuk pendetanya sendiri biasanya mereka nggak minta gitu untuk ibaratnya biaya blessing gitu. Karena sebenarnya itu cuma berdasarkan dengan keinginan kita ya mau ngasih persembahan berapa. Jadi mereka biasanya untuk uangnya itu hanya untuk pengurusan surat-surat saja. Kalau teman-teman misalnya bukan ingin menikah secara agama, cuma yang penting kalian itu sah secara negara, dapat marriage certificate, ini sebenarnya lebih mudah lagi ya, karena kita bisa tinggal langsung aja lihat ke websitenya di Government New South Wales, kalian bisa langsung ketik aja married in Sydney atau married in Brisbane atau di mana gitu. Nanti mereka bakal langsung keluar websitenya. Kebetulan karena kemarin ini aku dan Philbert sedang ada di Sydney, jadi kami langsung nyarinya itu tuh marriage in Sydney dan keluarlah
weddingannya itu antara di Pyrmont atau di Wollongong. Nah, teman-teman juga bisa ngecek sendiri ya di website yang ada di bawah sini dan dibaca-baca semua, karena sebenarnya step by step-nya benar-benar cuma tinggal ngikutin yang ada di website ini. Nah, tapi emang kalau di website resminya New South Wales ini masih ada tahap interview dan antriannya itu cukup agak lebih panjang ya prosesnya. Akhirnya kami mencari sebuah agensi yang bisa melegalkan pernikahan di Sydney. Di sini kami menggunakan Just Married. Tapi sebenarnya masih ada agensi lain yang bisa teman-teman coba ya, misalnya seperti Simple Wedding namanya. Keputusan kita berdua itu menggunakan Just Married karena sebenarnya emang dia itu sudah ada 2 sertifikat. Satu sertifikat yang ada tulisan kayak Yuli dan Philbert menikah gitu. Yang satu lagi adalah sertifikat yang detailsnya itu lebih lengkap, yang kayak ada occupation, ada data diri gitu. Jadi bukan cuma tulisan kayak pernikahan resmi antara Yuli dan Philbert, tapi details lengkapnya. Nah, sebenarnya sertifikat yang satu ini itu tuh kayak lebih penting sih untuk kedepannya kalau teman-teman mau menggunakan visa, terus untuk kalian mau nge-convert ke sertifikat di Indonesia juga gitu. Dan setelah kami cari tahu, ternyata Simple Wedding itu nggak termasuk sama sertifikat yang data-datanya lengkap ini. That's why kita milih yang namanya Just Married, walaupun harganya agak sedikit lebih mahal ya, di harga $450. Kalau yang Simple Wedding itu sekitar 350-an something. Sebenarnya mereka juga bisa sih ngurusin untuk pembuatan sertifikat yang lebih lengkap ini, tapi kayak ada tahap proses yang beda aja gitu, jadi kita udah gak mau pusing. Nah, setelah teman-teman memutuskan mau menggunakan agensi apa atau langsung gitu ya di website resminya di New South Wales atau di daerah yang teman-teman gunakan gitu, teman-teman bisa langsung lanjut ke step yang ada di website tersebut. Kalau misalnya kita berdua, kita itu langsung lanjut pengisian data diri. Dan kemudian ada juga yang namanya NOIM atau Notice of Intended Marriage yang nantinya dikirimkan untuk selebran. Jadi ibaratnya ini apa ya, kayak surat pemberitahuan ke selebrannya kalau kita berdua ini kayak mau menikah gitu, gampangnya seperti itu. Tapi NOIM ini tuh harus ada saksi yang legalnya. Jadi maksudnya adalah setelah kita mengisi data-data untuk NOIM, kita harus melakukan tanda tangan di depan orang yang disebut sebagai Justice of Peace. Justice of Peace ini biasanya ada di library. Kita harus daftar dulu untuk ketemu sama orang ini, dan kemudian nanti ya udah dia cuma lihat kita tanda tangan gitu. Dia cuma nanya gitu, beneran nggak lu mau nikah gitu. Abis itu ya udah tanda tangan deh gitu. Nah, kita berdua kemarin tuh melakukannya di library yang ada di Chatswood di Sydney. Dan prosesnya sebenarnya nggak terlalu ribet sih, bener-bener cuma daftar, terus ketemu orangnya, udah, that's it. Kalau misalnya udah selesai, form ini bisa dikirimkan lagi di websitenya, dan nanti diteruskan ke selebrannya. Oke, aku akan cerita sedikit soal Just Married ini, karena memang dia itu sistemnya sangat simple, pernikahan yang nggak ribet sama sekali. Jadi dia itu ada semacam regulasi, kalau misalnya orang yang datang itu cuma boleh 20 orang aja maksimal, udah termasuk pengantin, termasuk saksi, dan juga fotografer. Makanya ini teman-teman bisa coba cari tahu ya, mungkin kalau teman-teman pengen pernikahannya yang datang itu lebih banyak, mungkin Just Married bukan pilihan yang tepat gitu buat kamu. Kemudian untuk dekorasi segala macem, agensi ini tuh juga nggak memperbolehkan kita untuk bawa. Jadi bener-bener kayak ya udah latar belakangnya ya alam aja gitu di Sydney. Sedangkan temen aku yang gunain Simple Wedding, dia itu masih ada sedikit dekorasi dan kursi-kursinya. Begitu juga yang di Pyrmont, itu juga masih ada sedikit dekorasi-dekorasinya. Kemudian acaranya itu juga cepet banget, cuma kayak 30 menit sampai 45 menit. Jadi selebrannya itu kayak ngomong gitu, ya ini kamu bersedia menikah nggak, ada vow-nya segala macem. Dan karena kami berdua ingin memberikan pendetanya waktu lebih lama untuk bicara, ya kita juga nggak ngomong vows yang panjang-panjang gitu. Jadi cuma kayak yes, I want to marry gitu, kayak udah gitu aja. Dan bener-bener simple aja sih, kayak gitu aja pernikahannya. Kemudian soal berkas-berkas, sebenarnya teman-teman cuma perlu paspor aja. Dan pas hari H-nya, teman-teman harus bawa paspor tersebut. Kalau untuk agensi lain juga seharusnya stepnya juga mirip. Kemudian di hari H, tinggal dibawa lagi paspornya. Tapi case-nya akan sedikit berbeda kalau teman-teman mau menikah dengan orang Australia.
karena teman-teman harus menyertakan birth certificate dari pasangan teman-teman yang dari orang Aussie itu. Ya itu aja sih rentetan pernikahannya, bener-bener simple, cuma 35-45 menitan maksimal di alam terbuka, terus abis itu kita lunch, makan bareng gitu sama teman-teman dan keluarga aku yang datang, dan udah that's it, nikah. Jadi kayak sesimpel itu buat menikah di Australia, bener-bener simple dan ngirit juga gitu. Tapi kembali lagi ya, seberapa ribet atau seberapa besar teman-teman ingin melakukan pernikahan di Australia. Case-nya untuk kami berdua ya cuma sesimpel itu. Jadi gimana nih teman-teman, tertarik nggak menikah di Australia? Tau nggak sih, kalau kalian beda agama, kalian juga bisa loh nikah di sini. Kalau gitu, sekarang aku Yuli pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!